Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damar Malam. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Disetubuhi Dukun Cabul di Depan Keluarga. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Di tengah kabut mistis Probolinggo, Jawa Timur, seorang wanita muda bernama Sinta, seorang terapis pijat di hotel mewah, terjebak dalam kutukan susuk dan santet yang menghancurkan hidupnya. Awalnya, Sinta mencari kekuatan gaib untuk menarik pelanggan malam melalui susuk yang ditanam oleh dukun cabul, Mbah Joko, yang memanfaatkan ritual sakral untuk memuaskan nafsu pribadinya. Namun, susuk itu membangkitkan roh-roh angker dari makam kuno di lereng Gunung Argopuro, termasuk pengemis gaib yang haus darah dan jin pelindung sumur suci. Dibantu oleh Sari, seorang indigo yang mewarisi ilmu leluhur Jawa, Sinta berusaha melepaskan kutukan itu. Perjalanan mereka penuh teror, mimpi erotis yang memaksa Sinta berhubungan dengan jin di depan keluarganya, pengemis buntung yang mengikuti seperti hantu pelit, dan ritual pembersihan di sumur gaib yang membuka portal ke alam kubur. Malam di Probolinggo terasa lebih gelap dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalan-jalan sempit di sekitar Hotel Bintang 4 tempat Sinta bekerja. Angin dari lereng Gunung Argopuro berhembus dingin, membawa bisikan-bisikan aneh yang seolah berasal dari makam-makam kuno di sana. Sinta, seorang wanita muda berusia 28 tahun dengan rambut hitam panjang yang selalu diikat rapi, adalah terapis pijat di spa hotel itu. Pekerjaannya tampak biasa, memijat tamu yang lelah setelah perjalanan panjang, tapi di balik itu, ia sering melayani permintaan malam yang lebih gelap, yang membuatnya kaya tapi hati gelisah. Hari itu, sakit aneh menyerang jempol kakinya. Awalnya hanya nyeri samar, tapi segera berubah jadi lumpuh total. Sinta tersandung di koridor hotel, jatuh ke lantai marmer dingin. Ya Allah, ini apa lagi? Gumamnya sendirian, suaranya gemetar. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya seperti batu, tak bergerak. Rekan kerjanya membantunya pulang ke rumah sederhana di pinggir kota, di mana keluarganya, ibu dan adik laki-lakinya, menunggu dengan cemas. Malam itu, tidur Sinta terganggu mimpi mengerikan. Ia melihat sosok pria yang mirip kekasih lamanya, wajahnya samar dalam kegelapan kamar. "Sinta, kau milikku sekarang," bisik sosok itu, suaranya seperti angin ribut yang menggema di telinga. Tubuhnya mendekat, tangan kasar menyentuh kulitnya, memaksa ia menyerah dalam pelukan yang penuh nafsu. Sinta berusaha melawan, tapi tubuhnya tak patuh, malah merespons dengan hasrat yang tak ia inginkan. "Tidak, lepaskan aku," jeritnya dalam mimpi. Tapi suara itu keluar sebagai desahan. Sosok itu bukan manusia, matanya bercahaya merah, seperti jin yang haus darah. Saat bangun, Sinta basah keringat, tubuhnya lemas, dan ada bekas merah aneh di payudaranya, seperti gigitan. Pagi harinya, Sari, teman dekat Sinta yang dikenal punya indera keenam, datang berkunjung. Sari, seorang wanita berusia 30 tahun dengan mata tajam yang seolah bisa menembus dinding, adalah keturunan dukun Jawa dari desa terpencil di lereng Argopuro. Ia tak pernah menyebut dirinya indigo, tapi orang-orang tahu ia bisa melihat hal-hal yang tak terlihat oleh orang biasa. "Sinta, apa yang terjadi? Wajahmu pucat seperti mayat," tanya Sari sambil memegang tangan Sinta di kamar kecil yang pengap. Sinta menggeleng, tapi air matanya jatuh. Aku mimpi buruk lagi, Sar. Sosok itu seperti pacarku dulu, tapi bukan dia. Ia memaksa aku, di sini, di kamar ini. Rasanya nyata, tubuhku sakit semua. Suaranya bergetar, napasnya pendek-pendek seolah ada yang mencekiknya. Sari menatap tajam ke sudut kamar, di mana bayang-bayang seolah bergerak sendiri. Tiba-tiba, ia melihat sosok samar, roh seorang pria tua berpakaian pangsi merah ala Jawara Betawi Jawa, dengan golok di pinggang dan sabuk hijau. Itu roh ayah Sinta, almarhum yang dulu bekerja sebagai tukang kebun di hotel yang sama. Roh itu marah, matanya menyala-nyala. "Sinta, tobatlah. Kerjamu di malam gelap itu menghancurkan keluarga." Bisik roh itu langsung ke telinga Sari, suaranya menggelegar seperti petir di gunung. Sari tersentak, tangannya memegang erat lengan Sinta. "Sinta, ayahmu, aku melihat dia di sini. Dia marah besar karena pekerjaanmu. Malam-malam di hotel itu, melayani tamu yang tak seharusnya, itu membuka pintu bagi yang jahat." Sinta membelalak, wajahnya pucat. "Apa? Ayah?"
tapi dia sudah mati bertahun-tahun. Kau bohong, Sar. Ini pasti karena sakit kakiku ini. Dokter bilang cuma pegal biasa. Tidak, Sinta. Ini bukan pegal biasa, balas Sari dengan suara rendah, mencekam, seolah takut roh itu mendengar. Kau pernah pasang susuk, kan? Ilmu hitam Jawa yang diwarisi dukun-dukun leluhur. Susuk itu janji pesona, buat tamu tergila-gila padamu, tapi harganya mahal. Ia menarik roh-roh pendendam dari makam sakral di Argopuro, tempat para leluhur dikubur dengan rahasia gelap. Jin pelindung susuk itu, dia yang datang dalam mimpimu, memaksa kau seperti itu. Kalau tak dilepas, ia akan hancurkanmu dari dalam. Sinta terdiam, ingatan melayang ke malam saat ia pertama kali ke dukun di desa pinggir Probolinggo. Aku cuma ingin hidup lebih baik, Sar. Susuk itu katanya aman, warisan leluhur Jawa. Tapi sekarang kakiku lumpuh. Mimpi itu, apa aku dikutuk? Sari mengangguk pelan. Angin malam mulai berhembus lagi melalui jendela, membawa bau tanah basah dari gunung. Ya, kutukan sudah dimulai. Roh ayahmu memperingatkan, tobat atau mati. Kita harus lepaskan susuk itu sebelum jinnya menguasai sepenuhnya. Di luar, daun-daun bergoyang seperti tangan hantu yang memanggil, dan Sinta merasa napas dingin di lehernya. Malam Probolinggo baru saja mulai menunjukkan kegelapannya yang sebenarnya. Desa terpencil di pinggiran Probolinggo, di mana jalan tanah berliku-liku menuju lereng gunung Argopuro, terasa seperti portal ke dunia lain. Pohon-pohon beringin raksasa menjulang seperti penjaga kuno, akarnya menjalar seperti urat darah yang haus, dan angin malam berhembus pelan, membawa aroma dupa campur tanah basah yang membuat napas Sinta sesak. Ia dibawa oleh Sari dengan mobil tua yang berderak-derak, kakinya masih lumpuh, terbaring di kursi belakang seperti tawanan nasibnya sendiri. Sar, aku takut. Apa ini benar-benar bisa sembuhkan aku? Tanya Sinta, suaranya bergetar seperti daun kering yang akan jatuh. Sari menatap lurus ke depan, tangannya mencengkeram kemudi lebih erat. Mbah Joko katanya ahli susuk, Sinta. Tapi ingat, ilmu ini bukan main-main. Susuk Jawa itu warisan leluhur dari dukun-dukun zaman kerajaan, diturunkan lewat mimpi dan ritual darah. Ia bukan sekadar jarum emas atau berlian yang ditanam di kulit, itu pintu bagi jin hodam, roh pelindung yang haus darah manusia. Mereka janji pesona tak tertahankan, buat pria tergila-gila, tapi pantangannya ketat. Jangan makan pisang emas, jangan lewat di bawah jemuran, jangan sentuh garam mentah. Langgar satu saja, jinnya bangkit, haus balas dendam. Mereka bisa hisap nyawa pelan-pelan, mulai dari mimpi erotis yang bikin tubuhmu panas seperti api neraka, sampai badanmu rusak dari dalam. Sinta menggigil. Ingatan mimpi malam sebelumnya kembali menyergap. Jin hodam, apa mereka benar-benar ada, Sar? Aku cuma ingin cantik, ingin tamu-tamu itu bayar lebih. Bukan ini. Mereka tiba di gubuk Mbah Joko saat malam semakin pekat. Lilin-lilin minyak tanah menyala redup di teras, membentuk bayang-bayang menari seperti hantu yang mengintip. Mbah Joko, seorang pria tua berusia 60 tahun dengan kulit keriput seperti akar pohon tua, duduk bersila di atas tikar anyaman. Matanya sipit, tapi menyala seperti bara api, dan di sebelahnya duduk istrinya, Mbok Siti, wanita gemuk dengan kain kebaya lusuh yang menatap kosong ke depan, seolah jiwanya sudah lama hilang. Masuklah, anakku, sapa Mbah Joko dengan suara serak, seperti angin yang bergesekan dengan batu makam. Aku sudah tahu kau datang. Roh-roh bisikan padaku malam ini. Sinta ditopang Sari masuk ke ruangan sempit yang penuh asap dupa. Bau kemenyan menusuk hidung seperti jarum. Di dinding tergantung jimat-jimat dari tulang binatang, dan di tengah ada altar kecil dengan sesajen, kelapa ijo, bunga setaman, dan darah ayam segar yang masih menetes. Mbah Joko menyeringai, giginya kuning. Sakitmu bukan biasa, nak. Ini kiriman santet, tapi aku bisa pasang susuk buat lawan. Susuk emas asli dari makam keramat Argopuro, diambil saat bulan purnama, direndam darah perawan. Jin hodamnya kuat, dia akan lindungi kau, tapi dia minta bayaran. Nafsu manusiawi, nak, harus kau relakan tubuhmu disentuh ilmu ini. Sinta menelan ludah, hatinya berdegup kencang. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Mbah Joko melirik istrinya. Mbok Siti akan jadi saksi. Biar tak ada fitnah. Buka bajumu, nak. Susuk harus ditanam di tempat rahasia.
payudara dan kemaluanmu. Itu pusat pesona Jawa kuno, di mana darah dan nafsu bertemu. Sari mundur, wajahnya pucat. Sinta, yakin? Ini berbahaya. Jin Hodam susuk bukan pelindung biasa. Mereka roh leluhur yang terkutuk, haus akan hasrat manusia. Pantangannya bukan sekadar makanan. Jangan biarkan air hujan basahi susuk, jangan tidur telentang saat haid, atau jinnya akan bangkit, memaksa kau dalam mimpi, hisap energimu sampai kau lemas seperti mayat hidup. Tapi Sinta, putus asa dengan lumpuhnya, mengangguk. Ia membuka bajunya perlahan, kulitnya yang halus terpapar udara dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Payudaranya naik turun cepat, putingnya mengeras karena campur takut dan dingin. Mbah Joko mendekat, napasnya panas di kulit Sinta. Tenang, nak, aku harus hisap dulu tempatnya, biar susuk masuk sempurna. Ini ritual, bukan nafsu. Embok Siti lihat, ya. Mulut Mbah Joko mendekat ke payudara Sinta, bibirnya yang kasar menyentuh kulit lembut itu. Sensasi hisapan datang intens, seperti tarikan vakum yang menyakitkan tapi anehnya membangkitkan gelombang panas di perut bawahnya. Sinta mengerang, Mbah sakit tapi Tubuhnya bergetar, seperti ada arus listrik gaib mengalir dari puting ke seluruh tubuh. Mbah Joko mengisap lebih dalam, lidahnya berputar seperti ular, menyembunyikan trik sulapnya. Jarum kecil yang ia selipkan di mulut, pura-pura mengeluarkannya sebagai jarum gaib yang keluar dari kulit Sinta. Lihat ini, nak, jarum santet yang kusita. Sekarang susuk masuk. Ia berpindah ke kemaluan Sinta, memaksa kakinya terbuka. Sensasi lebih brutal di sana, hisapan yang dalam, lembab, membuat Sinta menjerit pelan, campur antara nyeri dan hasrat terlarang yang tak ia inginkan. Mbah, tolong, rasanya seperti ada yang hidup di dalamku. Jerit Sinta, air matanya mengalir. Tubuhnya berkeringat, pinggulnya bergoyang tak terkendali, seperti dipaksa oleh kekuatan tak terlihat. Embok Siti hanya mengangguk kosong. Iya, Mbah benar. Ini ritual suci. Mbah Joko menyeringai, matanya penuh nafsu tersembunyi. Susuk sudah masuk, nak. Jin Hodamnya sekarang milikmu. Dia roh kuno dari Argopuro, lahir dari darah dukun-dukun Mataram yang dikutuk karena nafsu mereka sendiri. Dia akan buat pria kelepak-kelepak, tapi ingat pantangan. Jangan makan daging kambing hitam, jangan lihat cermin saat malam purnama, atau jinnya marah. Dia haus darah, nak, darah nafsu. Kalau kau langgar, dia akan datang malam-malam, setubuhi kau dalam mimpi, hisap jiwamu sampai kau jadi budaknya selamanya. Sinta bangun dari ritual itu, tubuhnya lemas tapi kakinya mulai bisa digerakkan sedikit. Tapi di matanya, ada bayang gelap, Jin Hodam yang kini bersarang, menunggu saat untuk bangkit. Saat mereka pergi, angin berhembus lebih kencang, seperti jeritan roh-roh pendendam yang baru saja dibangunkan. Sar, apa aku salah? Bisik Sinta. Suaranya penuh ketakutan yang membuat bulu kuduk Sari sendiri berdiri. Terlambat, Sinta. Kutukan sudah dimulai. Jawab Sari, suaranya seperti bisikan angin kubur. Malam Probolinggo semakin mencekam, dan jin haus darah itu mulai mengintai dari dalam tubuh Sinta. Hari-hari berlalu sejak ritual di gubuk Mbah Joko, tapi kondisi Sinta justru memburuk seperti racun yang merayap pelan di darahnya. Sakit di jempol kakinya kini menyebar ke seluruh tubuh, membuatnya lemah seperti boneka yang talinya putus. Siang hari, ia masih bisa berpura-pura normal, memijat tamu di hotel dengan senyum palsu, tapi malam adalah neraka pribadinya. Angin dari Banyuwangi, daerah asal santet paling ditakuti di Jawa, seolah ikut berhembus ke Probolinggo, membawa bayang gelap yang mengintai dari sudut-sudut rumah sederhana Sinta. Malam itu, bulan sabit menggantung tipis di langit, cahayanya samar menyusup melalui celah jendela. Sinta terbaring di kamarnya, dikelilingi keluarganya yang cemas. Ibunya, Embok Sum, duduk di kursi reot sambil mengipas daun lontar, dan adik laki-lakinya, Joko kecil, berdiri di pintu dengan mata melotot ketakutan. Bu, kakiku seperti ada yang mengikat, keluh Sinta, suaranya lemah tapi penuh keputusasaan. Tubuhnya mulai bergetar, keringat dingin membasahi kulitnya yang pucat. Tiba-tiba, matanya membelalak, pupilnya melebar seperti lubang hitam yang menelan cahaya. Dia datang lagi, jin itu. Bisik Sinta, tapi suaranya bukan miliknya, lebih dalam, lebih serak, seperti suara angin yang menggeram dari dalam gua. Jin Hodam Susuk, roh kuno yang Mbah Joko panggil dari makam leluhur di Argopuro,
kini bangkit sepenuhnya. Ia bukan sekadar pelindung, jin ini adalah Hodam haus nafsu, lahir dari ritual Jawa kuno di mana dukun-dukun Mataram mengorbankan darah perawan untuk mengikat roh pendendam. Hodam seperti ini hidup dari energi sensual manusia, menyusup ke mimpi dan tubuh, memaksa korban memuaskan hasratnya yang tak pernah puas. Kau milikku, Sinta, tubuhmu adalah altarku. Geram jin melalui mulut Sinta, suaranya menggema di kamar sempit itu, membuat bulu kuduk Mbok Sum berdiri. Sinta bangkit tiba-tiba, tubuhnya bergerak seperti wayang yang digerakkan dalam tak terlihat. Ia merangkak ke lantai, tangannya meraih pinggangnya sendiri, membuka kain sarungnya dengan kasar. Tidak, lepaskan aku. Jerit Sinta dari dalam jiwanya, tapi tubuhnya tak patuh, malah mulai bergoyang erotis, pinggulnya naik turun seperti sedang disetubuhi oleh kekasih gaib. Keluarganya menyaksikan dengan ngeri. Mbok Sum menutup mulutnya, air mata mengalir. Ya Allah, Sinta, apa ini? Berhenti, nak. Joko kecil mundur ke dinding, suaranya gemetar. Bu, kakak seperti dirasuki setan. Panggil Ustadz. Tapi Sinta, atau jin di dalamnya, malah tertawa. Suara tawanya bergema seperti angin ribut yang membawa bau amis darah. Lihat saja, kalian. Ini azab karena nafsunya. Jin memaksa tangan Sinta menyentuh dirinya sendiri. Gerakannya intim dan vulgar, di depan mata keluarganya yang tak berdaya. Sensasi itu mengerikan. Sinta merasakan tangan dingin gaib menyusup ke tubuhnya, seperti ular yang melingkar di rahimnya, memicu gelombang panas yang menyakitkan tapi adiktif. Rasakan ini, hasrat abadi Hodam. Geram jin, membuat Sinta mengerang keras, tubuhnya berkeringat dan bergetar hebat. Keluarga menyaksikan seperti kutukan hidup, misteri mencekam yang membuat ruangan terasa lebih gelap, seolah bayang-bayang dari Banyuwangi ikut menari di dinding. Pagi harinya, Sari datang setelah ditelepon Mbok Sum. Ia menemukan Sinta lemas di tempat tidur, tubuhnya penuh bekas merah seperti cakaran. Sari duduk di sampingnya, tangannya memegang dahi Sinta, dan tiba-tiba ia melihatnya. Gumpalan rambut gaib, hitam pekat seperti malam tanpa bintang, menyumbat saluran darah dan energi di tubuh Sinta. Ini santet, Sinta, kiriman dari temanmu yang iri, mungkin rekan kerja di hotel yang dengki dengan pesonamu. Santet Jawa dari Banyuwangi, ritual kuno yang sakral tapi gelap. Sinta menggeleng lemah, matanya penuh ketakutan. Santet? Bagaimana, Sar? Aku tak pernah sakiti siapapun. Sari menarik napas dalam, suaranya rendah seperti bisikan rahasia. Santet Banyuwangi itu warisan dukun Osing, leluhur yang menguasai ilmu hitam sejak zaman Majapahit. Ritualnya mistis, dukun mengambil rambut korban, mungkin dari sisir atau bantalmu, lalu direndam dalam darah hewan hitam, seperti kambing atau ayam cemani, di malam bulan mati. Mereka bacakan mantra kuno, memanggil angin malam dari pantai selatan, yang membawa rambut itu menyusup ke tubuhmu seperti asap. Gumpalan rambut gaib ini menyumbat auramu, membuat jin Hodam susukmu semakin liar. Hodam itu, dia bukan roh biasa, Sinta. Dia Hodam nafsu, lahir dari pengorbanan dukun-dukun yang dikutuk karena mencampur ilmu suci dengan hasrat duniawi. Mereka haus darah dan nafsu, menyiksa korban dengan mimpi erotis yang berubah jadi kegilaan, seperti dalam cerita-cerita horor, di mana korban kehilangan akal, melihat bayang-bayang yang hidup, merasakan sentuhan hantu setiap malam. Dampaknya psikologis, seperti kegilaan yang digambarkan Stephen King. Pikiranmu retak pelan-pelan, mimpi jadi kenyataan, sampai kau tak bisa bedakan mana nyata mana hayal. Sinta menangis, tangannya mencengkeram lengan Sari. Aku merasakannya, Sar. Malam tadi, jin itu memaksa aku di depan ibu dan adikku. Rasanya seperti tubuhku bukan milikku lagi. Panas, dingin, nafsu yang tak kuinginkan. Tolong aku, apa yang harus kulakukan? Sari menatap ke jendela, di mana angin mulai berhembus lagi, membawa daun kering yang berputar seperti roh pendendam. Kita harus ke sumur sakral di Argopuro. Tapi ingat, santet ini sakral. Kalau tak dilepas dengan ritual yang benar, jin Hodam akan balas dendam, hisap jiwamu sampai kau jadi gila abadi. Kita tak punya waktu banyak, Sinta. Bayang gelap dari Banyuwangi sudah dekat. Ruangan terasa lebih dingin, dan di sudut mata Sinta, ia melihat gumpalan rambut hitam bergerak samar, seperti ular yang siap menyergap. Malam berikutnya akan lebih mengerikan. Dan kutukan santet Jawa kuno itu baru saja mulai menunjukkan taringnya yang sebenarnya.
Kabut tebal menyelimuti lereng Gunung Argopuro seperti selimut mayat yang basah, membuat perjalanan Sari dan Sinta terasa seperti menyusuri lorong kubur yang tak berujung. Mobil tua Sari melaju pelan di jalan tanah berbatu, ban-ban berderak seperti tulang yang retak, dan angin malam menyusup melalui celah jendela, membawa bau amis tanah makam yang membuat tenggorokan Sinta tercekat. Sinta duduk di kursi belakang, tubuhnya lemas tapi matanya liar, seperti binatang yang terperangkap. "Sar, aku merasa ada yang mengikuti kita," bisik Sinta, suaranya retak seperti kaca yang akan pecah. Napasnya pendek-pendek, dan di cermin spion, Sari melihat bayang samar di belakang Sinta, sebuah wajah pucat tanpa mata, tersenyum pelit seperti hantu yang haus sedekah. Sari mencengkeram kemudi lebih erat, jarinya memutih. "Tenang, Sinta. Kita ke kampung leluhurku di lereng ini. Ada 2 sumur gaib di sana, warisan sakral dari pendiri Probolinggo, sumur yang lahir dari mimpi dukun-dukun kuno saat Majapahit runtuh. Yang pertama, airnya putih susu seperti darah yang membeku, untuk penarikan roh. Ia hisap jin hodam keluar dari tubuhmu seperti racun dari luka. Yang kedua, airnya bening seperti air mata perawan, untuk pembersihan, membersihkan aura hitam santet Banyuwangi yang menyumbatmu. Tapi, kita harus bawa koin, banyak koin. Pengemis gaib menjaga makam pendiri di sana, roh-roh pendendam yang mati pelit, haus rezeki dari dunia nyata. Mereka bukan hantu biasa, mereka manifestasi azab Jawa kuno, roh yang dikutuk karena kikir saat hidup, sekarang mengintai di malam hari, menuntut sedekah atau kutuk tanganmu dengan gatal abadi, seperti cacar yang hidup dari dalam kulit." Sinta mengangguk lemah. Tangannya memegang kantong plastik penuh koin logam yang berdering pelan seperti lonceng pemanggil arwah. Kenapa harus koin, Sar? Aku takut rasanya jin di dalamku semakin gelisah." Ia bisik-bisik tadi, bilang jangan pergi, atau ia akan buat aku setubuhi diriku sendiri lagi, di depanmu. Sari menelan ludah, suaranya rendah dan mencekam. "Koin itu simbol rezeki Jawa sakral, Sinta. Pengemis gaib ini roh pelit dari makam pendiri. Mereka mati tanpa memberi, sekarang mereka jaga sumur seperti anjing neraka. Kalau kau pelit, mereka ikuti kau selamanya," bisik di telinga malam-malam, "buat tanganmu gatal seperti digerogoti cacing dari dalam. Aku pernah lihat korban, tangannya bengkak, bernanah hijau, bau seperti mayat busuk. Jangan langgar, Sinta. Beri mereka apa yang mereka minta, atau horornya akan lebih buruk dari mimpi erotis jinmu." Malam semakin pekat, lampu mobil menyinari pohon-pohon yang akarnya menjalar seperti tangan mayat yang meraih dari tanah. Tiba-tiba, Sinta menjerit pelan, tubuhnya bergetar hebat. "Sar, ia datang. Jin hodam." Ia marah. Matanya membelalak, pupilnya hitam pekat seperti sumur neraka. Tubuhnya bangkit tiba-tiba, seperti boneka yang ditarik benang gaib, dan tangannya meraih leher Sari dari belakang. Kau bawa aku ke kematian," geram Sinta, tapi suaranya bukan miliknya. Lebih dalam, lebih ganas, seperti raungan angin dari gua makam. Jarinya mencekik erat, kuku panjangnya menusuk kulit Sari, membuat darah menetes hangat. Sari panik, mobil oleng di jalan berbatu, ban selip di lumpur basah. "Sinta, lepas. Ini bukan kau, ini jinnya. Ia takut sumur itu akan cabut dia keluar," jerit Sari, napasnya tersengal. Visi hantu pelit menyergap pikirannya, sosok pengemis gaib tanpa tangan dan kaki, tubuhnya buntung seperti potongan daging busuk, merayap di samping mobil, matanya menyala merah. Kasih koin atau kutukmu," bisik hantu itu langsung ke telinga Sari, suaranya seperti gesekan tulang kering, membuat bulu kuduknya berdiri tegak, dingin merayap di tulang punggung seperti es dari alam kubur. Sinta, atau jin di dalamnya, tertawa maniak, suaranya bergema di kabin mobil seperti jeritan beramai-ramai. "Aku tak akan pergi. Tubuh ini milikku, nafsunya, darahnya. Lihat, Sari, lihat bagaimana aku buat dia menderita." Tangan Sinta merobek bajunya sendiri, memperlihatkan payudaranya yang penuh bekas merah susuk, dan pinggulnya bergoyang liar seperti sedang disetubuhi hantu di kursi belakang. "Rasakan ini, hasrat abadi." Mengerang jin, membuat Sinta menjerit kesakitan campur ekstasi terlarang, tubuhnya berkeringat deras, bau amis nafsu gaib memenuhi udara. Sari banting setir. Mobil berhenti mendadak di pinggir jalan dekat warung-warung kecil yang tutup. Pedagang malam yang kebetulan lewat berlari membantu, tapi mata mereka melebar ngeri melihat Sinta mengamuk, gigit tangannya sendiri sampai berdarah. "Ya Allah, setan apa ini?" gumam salah satu pedagang,
Suaranya gemetar. Sari berjuang lepas dari cekikan, berbisik mantra Jawa kuno untuk usir sementara. Bismillah, keluarlah, hodam pendendam. Sumur sakral menunggu. Akhirnya, Sinta ambruk. Tubuhnya lemas seperti kain basah, tapi matanya masih menyala samar. Sar, maaf, ia bilang, kalau kita lanjut, pengemis gaib akan ikuti kita ke sumur, tuntut lebih dari koin, tuntut jiwa. Bisik Sinta, suaranya penuh teror yang membuat udara terasa lebih berat. Sari mengangguk, mobil mulai jalan lagi, tapi di kaca spion, bayang hantu pelit masih mengikuti, senyumnya semakin lebar, seperti janji horor yang lebih dalam di depan. Lereng Argopuro semakin dekat, dan kegelapan sumur gaib siap menelan mereka utuh. Lereng Gunung Argopuro semakin curam, jalan tanah berubah menjadi undakan-undakan kasar seperti tangga makam yang retak, di mana setiap langkah terasa seperti menginjak tulang leluhur yang rapuh. Malam telah menelan segalanya, hanya cahaya bulan sabit yang samar menyusup melalui kabut tebal, membuat bayang-bayang pohon beringin menari seperti roh-roh yang haus darah. Sari dan Sinta, dibantu dua sepupu Sari dari kampung, dua pria gagah bernama Budi dan Anto, berjalan pelan menuju sumur gaib, membawa Sinta yang masih lemas seperti mayat hidup. Koin-koin di kantong mereka berdering pelan, seperti lonceng pemanggil arwah yang tak diundang. Tiba-tiba, angin berhembus dingin, membawa bau amis tanah basah campur nanah busuk yang membuat tenggorokan mereka tercekat. Dari kegelapan di samping jalan, muncul sosok samar, pengemis gaib tanpa tangan dan kaki, tubuhnya buntung seperti potongan daging yang digerogoti waktu, merayap di tanah dengan gerakan aneh, seperti ular yang meluncur tanpa tulang. Wajahnya pucat seperti kain kafan, matanya cekung hitam, tapi menyala merah seperti bara api dari neraka Jawa kuno. Ia mengikuti Sinta seperti bayang-bayang yang hidup, selalu di belakangnya, bisikannya menyusup ke telinga seperti jarum dingin. Kasih koinnya. Bisik pengemis itu, suaranya serak seperti gesekan batu makam, membuat bulu kuduk Sinta berdiri tegak. Tubuhnya mendekat, bau busuknya semakin kuat, seperti mayat yang baru bangkit dari kubur. Sinta tersentak, mundur ke pelukan Sari, napasnya tersengal. Sar, apa itu? Ia memanggilku. Rasanya seperti tangannya yang tak ada itu meraih kakiku. Sari memegang erat lengan Sinta, wajahnya pucat tapi suaranya tegas, meski bergetar. Jangan lihat matanya, Sinta. Ini pengemis gaib, manifestasi arwah pelit dari makam kuno Jawa, roh-roh yang mati kikir, tak pernah beri sedekah saat hidup. Mereka jaga lereng ini seperti penunggu sumur sakral, hukum keserakahan dengan azab fisik yang tak pernah usai. Pantangannya sederhana, beri koin, bukan uang kertas, simbol rezeki murni dari tanah leluhur. Kalau pelit, mereka kutuk tanganmu dengan gatal mengerikan, seperti cacing yang hidup di kulit, menggerogoti dari dalam sampai nanah hijau mengalir, bau seperti daging busuk. Pengemis itu mendekat lagi, tubuh buntungnya meluncur tanpa suara, tapi bisikannya semakin menyayat hati. Teh Sinta, koinnya dari kau, bukan dari yang lain. Aku haus rezeki yang kau simpan pelit. Suaranya seperti jeritan bayi yang dikubur hidup-hidup, penuh dendam yang membuat udara terasa lebih berat, seperti ada tangan gaib yang mencekik leher mereka. Budi dan Anto mundur, mata mereka melebar ngeri. Ya Allah, Mbak Sari ini roh pendendam. Aku pernah dengar cerita, arwah seperti ini lahir dari makam leluhur yang dikutuk karena kikir harta. Sekarang mereka tuntut balik dari yang hidup. Kasih saja, sebelum ia ikuti kita selamanya. Sinta menggigil, tangannya gemetar saat mengeluarkan koin dari kantong. Tapi pengemis itu menggeleng, matanya menyipit marah. Bukan itu maunya koin dari dompetmu sendiri, Teh. Yang kau simpan pelit, atau tanganmu akan gatal seperti digigit ribuan semut api dari dalam. Bisikannya semakin dekat, napas dinginnya menyentuh kulit Sinta, membuatnya menjerit pelan. Lihat azabnya. Kulitmu akan melepuh, nanah hijau mengalir, bau seperti mayat yang tak dikubur. Kasih, atau aku ikuti kau ke mimpi, hisap darahmu pelan-pelan. Sinta menangis, air matanya jatuh ke tanah seperti hujan darah. Aku tak pelit. Ini ambil. Ia melempar koin, tapi pengemis itu menolak. Tubuhnya meluncur lebih cepat, seperti bayang yang mengejar cahaya. Uang kertas? Tidak, koin-koin murni, atau kutukanku mulai sekarang. Tiba-tiba, tangan Sinta terasa panas, gatal mengerikan menyergap seperti jarum-jarum gaib yang menusuk dari dalam. Ia menggaruk-garuk,
Kulitnya memerah, dan di bawah cahaya bulan, tampak benjolan kecil seperti cacar yang hidup, bergerak pelan seperti cacing di bawah kulit. "Sar, tolong." Ia kutuk aku. Rasanya seperti tanganku dimakan hidup-hidup. Sari berlutut, berbisik mantra Jawa kuno untuk usir sementara. "Keluarlah, arwah pendendam. Sumur sakral menunggu penebusan." Tapi pengemis itu hanya tertawa. Suaranya bergema seperti angin ribut di makam kosong. "Aku akan ikuti sampai kau beri apa yang aku mau. Rezeki pelitmu akan jadi azab abadi." Sosok itu lenyap ke kegelapan, tapi bisikannya tetap menggema, membuat grup itu berjalan lebih cepat. Hati mereka dipenuhi teror yang menyayat jiwa. Di depan, sumur gaib semakin dekat, tapi bayang pengemis buntung masih mengintai. Janji azab yang lebih dalam bagi keserakahan yang tersembunyi. Malam Argopuro baru saja mulai membuka rahasia gelapnya yang paling sakral. Bab 6. Ritual di Sumur Putih. Kabut malam di lereng Argopuro semakin pekat, seolah alam gaib sendiri menarik napas panjang sebelum melepaskan rahasianya. Sumur pertama, yang airnya putih susu seperti darah yang membeku dalam mimpi buruk, terletak di puncak bukit kecil, dikelilingi makam-makam pendiri Probolinggo yang batu nisannya retak-retak seperti kulit mayat yang mengering. Sumur ini bukan sekadar lubang tanah, ia portal sakral Jawa kuno, digali oleh dukun-dukun leluhur saat bulan purnama, direndam mantra-mantra yang memanggil roh dari alam baka. Airnya hidup, berdenyut pelan seperti jantung yang haus, khusus untuk penarikan roh. Ia hisap jin dan santet keluar dari tubuh seperti racun dari luka purba, tapi ritualnya menuntut pengorbanan, jiwa yang telanjang, hati yang pecah, dan darah yang tumpah dalam bentuk air mata atau lendir gaib. Sari, Sinta, dan keluarganya, Embok Sum dan Joko kecil, berdiri di tepi sumur. Angin berhembus dingin menyusup ke tulang mereka. Pengemis buntung tadi telah lenyap, tapi bisikannya masih menggema seperti kutukan yang menunggu. Sari memegang tangan Sinta, yang tubuhnya gemetar seperti daun kering. "Ini ritual penarikan, Sinta. Air sumur ini akan rukyahmu. Tarik jin Hodam keluar. Tapi, ia akan perlawan. Siapkan hatimu, roh di sini tak kenal ampun." Sinta mengangguk lemah, matanya penuh air mata yang menyayat. "Sar, kalau aku tak kuat?" "Aku ingat dulu saat kita pertama bertemu, kau bilang cintaku pada hidup ini seperti api yang tak pernah padam. Tapi sekarang api itu dibakar oleh jin ini. Tolong aku, Sar, jangan biarkan ia ambil segalanya." Sari memeluknya sebentar, pelukannya hangat tapi penuh duka yang romantis, seperti kenangan cinta yang terlarang di alam mistis. "Aku di sini, Sinta. Cintamu itu yang akan selamatkanmu. Ritual ini sakral. Kita bacakan ayat-ayat suci, celupkan tubuhmu ke air putih susu itu. Jin akan keluar, tapi ia akan buatmu rasakan nafsunya terakhir, campur teror yang menyiksa. Keluargamu harus saksikan, itu bagian dari penebusan, biar azab tak kembali." Ritual dimulai. Sari membaca rukyah dengan suara lantang, mantra Jawa kuno bercampur ayat Al-Quran yang menggema seperti guntur di malam hening. "Ya Allah, tariklah roh pendendam ini. Air sumur, hisaplah santet dari tubuhnya." Sinta dicelupkan ke tepi sumur, air putih susu menyentuh kulitnya, dingin seperti es dari alam kubur tapi panas seperti api nafsu. Tiba-tiba, Sinta menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Jin Hodam bangkit, memaksa tangannya merobek pakaiannya sendiri, kain sarung jatuh ke tanah basah, meninggalkan tubuhnya bugil di bawah cahaya bulan. Kulitnya yang halus berkilau basah, payudaranya naik turun cepat, putingnya mengeras karena campur dingin dan hasrat gaib yang menyergap. "Tidak, lepas, ia di dalamku," jerit Sinta, suaranya campur antara tangis dan desahan yang menyayat hati. Jin berbicara melalui mulutnya, suaranya serak penuh nafsu romantis yang gelap. "Sinta, cintaku padamu abadi, rasakan pelukanku ini, seperti kekasih yang tak pernah pergi. Tubuhmu, dagingmu, milikku selamanya." Tubuh Sinta bergoyang liar, pinggulnya naik turun seperti sedang disetubuhi kekasih gaib. Sensasi nafsu jin menyusup ke setiap pori-porinya, panas yang membara di perut bawah, seperti ciuman lembab yang tak pernah berhenti, campur teror dingin yang membuatnya menjerit. Ia berteriak nama pengirim santet, "Laras, Laras dari Banyuwangi. Kau yang kirim ini, dendammu karena iri, tapi cintanya nafsunya terlalu manis, terlalu sakit." Keluarganya menyaksikan dengan ngeri. Embok Sum menangis terseduh. "Sinta, nak, tolong berhenti. Ini bukan kau. Ya Allah,
lindungi anakku. Joko kecil mundur, matanya penuh air mata. Kak, jangan. Ini seperti mimpi buruk. Cintamu pada kami, jangan biarkan jin ambil itu. Tapi Sinta tak bisa berhenti. Tubuhnya berputar, tangannya menyentuh dirinya sendiri dengan gerakan intim yang vulgar. Nafsu jin bercampur teror membuatnya mengerang. Sar, tolong, rasanya seperti cinta yang membunuh panas, dingin. Aku mencintaimu. Sar, jangan tinggalkan aku di kegelapan ini. Air sumur bereaksi, bergejolak seperti darah yang mendidih. Sari melihatnya. Jin keluar sebagai lendir kuning kental, amis seperti nanah nafsu yang membusuk, menetes dari kemaluan dan payudara Sinta, diikuti paku gaib, jarum-jarum hitam berkarat yang meluncur keluar seperti ular kecil, simbol santet Banyuwangi yang akhirnya lepas. Keluarlah, jin pendendam. Cinta Sinta bukan milikmu. Jerit Sari, suaranya penuh duka yang menyayat, seperti kehilangan kekasih dalam pelukan maut. Sinta ambruk ke tanah, tubuh bugilnya basah lendir dan air sumur, napasnya tersengal. Sar, aku merasakan cintanya, tapi itu palsu, terima kasih, jangan biarkan aku jatuh lagi. Bisikannya romantis tapi penuh luka, membuat hati Sari pecah. Ritual sumur putih telah menarik roh, tapi azab nafsu gaib itu meninggalkan bekas yang tak pernah hilang, dan malam Argopuro masih menyimpan rahasia lebih gelap di sumur berikutnya. Musola kecil dekat sumur gaib itu berdiri sunyi di lereng Argopuro. Dinding bambunya retak-retak seperti kulit yang terkelupas, dan atap daun lontar bergoyang pelan oleh angin malam yang membawa bau amis air sumur campur tanah makam. Tempat ini sakral, warisan leluhur Jawa untuk salat taubat, sebuah portal kecil di mana doa bertemu roh pendendam, di mana penebusan tak pernah datang tanpa darah atau air mata. Sinta, masih lemas setelah ritual di sumur putih, dibantu Sari berjalan ke dalam musola. Tubuhnya basah oleh air sumur, kulitnya dingin seperti mayat yang baru bangkit, tapi hatinya penuh harap romantis yang rapuh, seperti ingin memeluk masa lalu yang hilang. Sar, aku siap tobat, bisik Sinta. Suaranya lemah tapi penuh getar emosional yang menyayat, air matanya mengalir seperti hujan yang tak pernah berhenti. Aku ingat dulu, saat kita berdua di pantai, kau bilang cintaku pada hidup ini seperti ombak yang selalu kembali. Tapi sekarang ombak itu bawa badai. Tolong pegang tanganku, Sar, jangan biarkan aku sendirian di kegelapan ini. Sari memegang tangannya erat, pelukannya penuh duka yang mengaduk perasaan, seperti kehilangan yang belum terjadi. Aku di sini, Sinta. Salat taubat ini akan bersihkanmu. Roh-roh di musola ini sakral. Mereka dengar doa yang tulus, tapi mereka juga tuntut kebenaran. Biarkan hatimu bicara, cintamu pada kami, pada keluarga, itu yang akan selamatkanmu. Sinta berlutut di sajadah lusuh, keluarganya, Embok Sum dan Joko kecil, berdiri di belakang, mata mereka penuh air mata yang tak tertahankan. Ia mulai salat, sujudnya dalam, tapi tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat, seperti ada angin kecil yang menyusup dari tanah. Matanya membelalak, pupilnya hitam pekat, dan suara anak kecil, lembut tapi penuh dendam, keluar dari mulutnya. Mama, kenapa kau buang aku? Aku sayang Mama. Tapi Mama pilih dia, bos itu, perselingkuhan yang manis, tapi racun buatku. Sinta kerasukan roh anak yang pernah digugurkannya, manifestasi mistis Jawa yang dikenal sebagai hantu sundel bolong mini, roh bayi gugur yang lahir dari rahim yang ditolak, tubuhnya seperti bayang kecil dengan lubang di punggung, tuntut penebusan melalui mimpi buruk dan azab fisik yang menyiksa. Roh ini bukan hantu biasa, dalam kepercayaan Jawa kuno, mereka roh suci yang terkutuk, haus pelukan ibu yang tak pernah datang, menyiksa dengan cakaran gaib yang meninggalkan bekas seperti luka hati yang tak sembuh, atau mimpi di mana korban merasakan sakit kelahiran yang terbalik. Roh itu memaksa tangan Sinta mencakar lengan Sari, kuku panjangnya menusuk kulit, darah menetes hangat seperti air mata yang berdarah. Sar, tolong. Iya anakku. Jerit Sinta dari dalam jiwanya, suaranya campur tangis dan rindu yang mengaduk perasaan, seperti kehilangan yang abadi. Aku gugurkan dia karena bos itu. Perselingkuhan di hotel, malam-malam penuh janji palsu. Ia bilang cintanya selamanya, tapi aku takut, Sar, takut kehilangan segalanya. Anak itu, bayiku, maafkan Mama, Nak. Sari tersentak, luka cakaran di lengannya panas seperti api dendam, tapi matanya penuh kasih yang romantis, penuh duka. Sinta, roh ini hantu sundel bolong mini, Nak. Mereka tuntut penebusan, lewat mimpi di mana kau rasakan sakitnya lahir prematur, atau azab fisik seperti cakar ini, yang buat tubuhmu lemas seperti mayat kecil. Lepaskan dia dengan tobat tulus.
katakan cintamu padanya, Sinta. Itu yang ia mau, pelukan yang tak pernah kau beri. Roh berbicara lagi melalui Sinta, suaranya anak kecil yang menyayat hati, penuh rindu yang tak terucap. Mama, aku dingin di sini, di alam gelap. Kenapa pilih bos itu? Cintanya palsu. Mama, aku yang sayang mama selamanya. Cakar ini, buat kau ingat azabku akan datang malam-malam, mimpi di mana aku lahir berdarah, fisikmu sakit seperti rahim yang robek. Tolong, peluk aku, maafkan aku lahir dari dosa. Embok Sum jatuh berlutut, tangisnya pecah. Sinta, anakku. Ya Allah, maafkan kami. Aib ini, perselingkuhan itu, jangan biarkan roh ini ambil kau dari kami. Nak, roh kecil, maafkan ibumu, ia sayang kau, meski salah. Joko kecil menangis terseduh. Kak, jangan. Aku sayang kakak. Jangan biarkan roh ini buat kau pergi. Cinta kami itu yang kuat. Sinta berjuang, tubuhnya bergetar. Roh itu mencakar lagi, membuka lebih dalam aibnya. Bos itu, ia janji nikah. Tapi bohong, aku gugurkan bayi ini karena takut keluarga tahu. Sar, tolong, rasanya seperti kehilangan cinta pertama, anakku, aku sayang kau, maafkan mama. Air matanya mengalir deras, campur darah dari cakaran, dan roh mulai melemah. Tapi azabnya meninggalkan bekas, mimpi dan sakit fisik yang akan datang sebagai penebusan. Ritual taubat berlanjut, tapi musola terasa lebih dingin, seperti pelukan roh kecil yang haus kasih. Kegelapan Argopuro semakin dalam, dan kutukan anak gugur itu baru saja mulai menyayat hati mereka semua. Lereng Argopuro kini terasa seperti jantung yang berdetak pelan di malam yang tak berujung. Kabut tebal menyusup seperti napas roh-roh yang haus darah, dan angin berhembus pelan membawa bau amis besi campur tanah basah yang membuat kulit merinding. Setelah salat taubat di musola, Sari membawa Sinta ke tepi sumur kedua. Airnya bening seperti air mata yang tak pernah kering, tapi di bawah permukaannya, berdenyut portal gaib yang siap menarik susu keluar. Ritual penarikan ini sakral tapi mengerikan, warisan dukun Jawa kuno yang memerlukan darah sebagai bayaran. Susuk bukan sekadar jarum emas atau berlian yang ditanam, tapi ikatan hidup dengan jin, dan mencabutnya seperti merobek jiwa dari daging, memicu portal di mana darah menjadi gerbang bagi roh pendendam yang haus balas dendam atas pantangan yang dilanggar. Sinta berbaring di tanah dingin dekat sumur, tubuhnya gemetar seperti daun yang akan jatuh, kulitnya pucat seperti kain kafan. Sari berlutut di sampingnya, tangannya memegang jarum ritual dari tulang leluhur. Mata mereka bertemu dalam tatapan penuh duka yang mengaduk perasaan, seperti cinta yang terlarang di ambang kematian. Sinta, ini akan sakit, lebih dari apapun. Susuk di bibir, kening, pundak, payudara, dan kemaluanmu mereka sudah jadi darah dagingmu. Jinnya akan perlawan, darahmu akan jadi portal, pantangan yang kau langgar, seperti makan makanan terlarang atau tidur di bawah bulan purnama, akan picu serangan roh. Tapi ingat, aku sayang kau, Sinta. Cintaku ini akan jadi cahaya di kegelapanmu. Sinta menangis, air matanya jatuh ke tanah seperti hujan darah. Suaranya retak penuh rindu yang menyayat hati. Sar, aku takut, rasanya seperti kehilangan bagian dari jiwaku. Dulu, saat kita berdua di bawah pohon beringin, kau bilang cintaku seperti akar yang tak pernah putus. Tapi sekarang akar itu berdarah. Tolong pegang aku, jangan biarkan jin ambil kenangan kita. Aku sayang kau, Sar, lebih dari nyawa ini. Ritual dimulai. Sari mulai dengan susuk di bibir Sinta. Jarum ritual menusuk kulit tipis itu, dan darah langsung menyembur seperti air mancur hitam di malam. Sinta menjerit, suaranya menggema seperti jeritan roh yang terperangkap. Ah, sakit! Seperti bibirku dicium api neraka. Darah mengalir deras, dan di dalamnya, Sari melihat portal terbuka. Bayang jin muncul, matanya menyala merah, memicu serangan roh pendendam yang haus karena pantangan dilanggar. Kau langgar aku, sekarang rasakan. Geram jin, suaranya seperti angin yang menggeram dari sumur. Selanjutnya, kening, jarum menusuk dalam, darah bercucuran seperti air mata berdarah, membuat Sinta meriang hebat. Tubuhnya panas dingin seperti demam kubur. Sar, fisiku. Mbah Joko. Ia muncul, bilang pencabulannya bagian dari ritual hisapannya itu untuk ikat jin. Jerit Sinta, suaranya penuh duka yang membuat bulu kuduk berdiri, seperti mendengar bisikan mayat. Mbah Joko muncul dalam visi Sari juga, wajahnya menyeringai gelap. Itu ritual suci. Nak, nafsuku bagian dari ikatan darahmu sekarang bayarannya. Pundak kiri dan kanan berikutnya, darah menyembur seperti luka perang kuno.
Sinta pucat seperti hantu, meriangnya semakin parah, tubuhnya bergetar seperti daun di angin ribut. Aku merasakan mereka, Sar. Roh-roh pendendam, mereka serang karena pantanganku. Aku sayang kau, jangan tinggalkan aku di sini. Tangis Sinta, suaranya mengaduk perasaan, penuh rindu yang tak terucap, membuat Sari menangis juga. Sinta, cintaku padamu abadi, tahanlah, untuk kita. Payudara, jarum menusuk dalam, darah mengalir deras seperti sungai merah, sensasi horor sensual menyergap, jin bangkit, memaksa Sinta mengerang, seperti hisapan Mbah Joko lagi nafsu jin ini, campur teror, Sar. Aku tak mau kehilanganmu, peluk aku. Keluarganya menyaksikan dengan tangis, Embok Sum terseduh. Sinta, anakku, ya Allah, maafkan kami, cintamu pada hidup ini, jangan padam. Joko kecil menangis, Kak tahan, aku sayang kakak, jangan biarkan darah ini ambil kau dari kami. Terakhir, kemaluan, proses paling berdarah, jarum menusuk dalam, darah menyembur seperti air terjun hitam, Sinta pucat seperti mayat, meriangnya seperti api neraka yang membakar dari dalam. Sar, portal terbuka. Jin datang, mereka haus karena pantanganku. Aku sayang kau, maafkan aku, cintaku ini, untukmu selamanya. Jerit Sinta, suaranya penuh emosi yang membuat bulu kuduk berdiri tegak, seperti mendengar jeritan jiwa yang pecah. Susuk terakhir keluar, darah berhenti, tapi portal jin meninggalkan bayang, roh pendendam mengintai, siap serang lagi jika pantangan tak ditebus. Sari memeluk Sinta, pelukannya penuh cinta yang mengaduk. Kau selamat, Sinta, cintaku akan jaga kau. Tapi malam Argopuro masih gelap, dan darah susuk itu baru saja membuka gerbang horor yang lebih dalam. Pagi menyusup pelan di lereng Argopuro, cahaya matahari samar menyusup melalui kabut tebal seperti jari-jari mayat yang meraih dari kubur. Tapi bagi Sinta, malam belum benar-benar usai. Setelah ritual penarikan susuk yang berdarah-darah, tubuhnya lemas seperti kain basah yang diperas, tapi tangan kanannya yang tadi memegang koin, mulai gatal aneh, seperti cacar gaib yang hidup di bawah kulit. Benjolan-benjolan kecil muncul, merah dan berdenyut. Gatalnya menyiksa seperti ribuan jarum dingin yang menusuk dari dalam, membuatnya menggaruk sampai berdarah. Sar, ini kutukan. Bisik Sinta, suaranya gemetar seperti angin yang membawa berita buruk, air matanya mengalir pelan. Rasanya seperti tanganku dimakan hidup-hidup dingin, panas, dan ada yang bisik di telinga, bilang, kembali ke sumur. Sari memegang tangan Sinta, wajahnya pucat seperti melihat hantu yang tak terlihat. Ini azab dari pengemis buntung itu, Sinta. Arwah pelit seperti dia tak pernah puas. Mereka manifestasi dari makam sakral Probolinggo, gerbang alam gaib di mana roh-roh kikir dikutuk jadi pengemis abadi. Makam itu bukan sekadar batu nisan, ia portal kuno, digali oleh leluhur saat Majapahit runtuh, di mana arwah yang mati tanpa sedekah terperangkap, haus rezeki dari yang hidup. Kalau tak ditebus, kutukan ini akan menyebar, gatal jadi nanah jadi busuk, sampai tanganmu seperti milik mayat yang bangkit. Malam itu, tidur Sinta terganggu mimpi mengerikan. Ia melihat pengemis buntung lagi, tubuhnya merayap di kegelapan sumur, tanpa tangan dan kaki, tapi matanya menyala merah seperti darah yang mendidih. Teh Sinta, kembali ke aku, bisik pengemis itu, suaranya serak seperti gesekan batu makam yang retak, membuat bulu kuduk Sinta berdiri tegak dalam mimpi. Koinmu, sedekahmu, belum cukup. Aku mati pelit. Sekarang kau bayar, atau gatal ini akan hisap jiwamu pelan-pelan, seperti cacing di tanah kubur. Sinta berusaha lari, tapi kakinya lumpuh, dan pengemis mendekat, napas busuknya menyentuh wajahnya. Dengar bisikanku, sumur menunggu penebusan atau azab abadi. Sinta terbangun berteriak, tangannya semakin gatal, benjolan-benjolan pecah menjadi nanah hijau yang bau seperti mayat busuk. Sar, ia panggil aku. Pengemis itu bilang kembali ke sumur, atau kutukan ini tak hilang. Jerit Sinta, suaranya penuh teror yang mencekam, napasnya tersengal seperti dikejar bayang gelap. Keluarganya berkerumun, Embok Sum memeluknya dengan tangis. Sinta, ya Allah, jangan. Kutukan ini seperti roh yang haus darah keluarga kita. Tolong, Sar, bawa dia kembali, sebelum ia ambil anakku selamanya. Mereka bergegas kembali ke sumur di pagi buta, angin berhembus lebih kencang, membawa daun kering yang berputar seperti roh-roh yang gelisah. Di sana, di tepi makam sakral, pengemis buntung muncul lagi, bukan sebagai bayang tapi lebih nyata, tubuhnya meluncur pelan seperti ular dari tanah kubur.
Sedekah, 50.000 rupiah. Dari dompetmu sendiri, bisiknya. Suaranya menggema seperti angin ribut di gua makam, membuat udara terasa lebih berat, seperti ada tangan gaib yang mencekik. Sinta menggigil, tangannya gemetar. Aku beri. Ambil. Tapi kenapa kau ikuti aku? Siapa kau sebenarnya? Pengemis tertawa pelan, suaranya serak penuh dendam. Aku arwah yang mati 40 hari lalu, pelit saat hidup, tak pernah beri sedekah. Sekarang kutukanku abadi di makam ini, gerbang alam gaib Probolinggo. Roh seperti aku jadi pengemis selamanya, tuntut penebusan dari yang kikir seperti kau. Kasih, atau gatalmu jadi busuk, busuk seperti dagingku yang hilang. Sari mendekat, suaranya tegas tapi bergetar. Lepaskan dia, kami tahu rahasiamu. Makam ini portal kuno, di mana arwah pelit terperangkap, haus rezeki untuk lepas ke alam baka. Ambil sedekah ini dan pergi. Sinta melempar uang, tapi pengemis menolak. Bukan dari kau, maunya dari hati pelitmu. Dengar bisikanku akan ikuti malam-malam, gatal jadi mimpi, mimpi jadi azab. Tapi saat uang dimasukkan ke kotak amal musola, pengemis lenyap, kutukan gatal mulai hilang, nanah pecah dan kering. Tapi bisikannya tetap menggema, penebusan atau aku bangkit lagi. Makam sakral itu terasa hidup, gerbang alam gaib di mana arwah pelit jadi pengemis abadi, menunggu korban berikutnya. Sinta memeluk Sari, suaranya penuh ketakutan. Sar, ia bilang akan kembali, kalau aku pelit lagi. Malam Argopuro semakin mencekam, dan kutukan pengemis yang bangkit baru saja mulai menunjukkan taringnya. Hujan deras mengguyur Probolinggo seperti air mata langit yang tak pernah kering, membuat jalan tanah ke desa terpencil Mbah Joko berubah menjadi lumpur hitam yang lengket seperti darah kental. Sinta, masih lemas dari ritual sumur, bersandar pada Sari di kursi mobil. Tangannya yang baru sembuh dari gatal gaib kini gemetar karena firasat buruk. Angin berhembus pelan melalui celah jendela, membawa bau amis kemenyan campur nanah busuk yang membuat bulu kuduk mereka berdiri tegak. Sar, aku merasa dia panggil aku, bisik Sinta, suaranya retak penuh rindu yang menyayat, matanya memandang Sari dengan tatapan romantis yang tegang, seperti kekasih di ambang perpisahan abadi. Mbah Joko, ia bagian dari mimpi burukku. Tapi, kalau tak konfrontasi dia, jin itu akan kembali. Aku sayang kau, Sar, jangan biarkan ia ambil kita berdua. Sari memegang tangan Sinta erat, pelukannya penuh duka yang mengaduk perasaan, napasnya hangat di telinga Sinta. Aku juga sayang kau, Sinta, lebih dari nyawa ini. Kita harus akhiri ini. Mbah Joko bukan dukun biasa, ia dukun hitam, menggunakan susuk untuk ikat jin cabul, roh-roh haus nafsu yang ia panggil dari makam terkutuk. Cintaku padamu akan jadi perisai kita di kegelapan ini. Mereka tiba di gubuk Mbah Joko saat malam semakin pekat. Lilin minyak tanah menyala redup seperti mata roh yang mengintip. Di teras, seorang gadis muda, seumur Sinta, dengan wajah pucat seperti hantu perawan, duduk meringkuk, matanya kosong tapi penuh air mata yang tak tertahankan. Namanya Rini, korban lain Mbah Joko. Kalian juga? Bisik Rini, suaranya gemetar seperti angin yang membawa rahasia gelap, membuat udara terasa lebih berat. Ia bilang ritual, untuk obati epilepsiku. Tapi, di depan keluargaku, ia hisap payudaraku dan kemaluanku, bilang itu untuk keluarkan jarum gaib. Rasanya, seperti dicabuli jin, dingin dan panas, nafsu yang tak kuinginkan. Keluargaku saksikan seperti kutukan hidup. Aku sayang mereka, tapi sekarang, aku tak bisa lihat cermin tanpa ingat cintanya yang palsu. Sinta memeluk Rini, air matanya jatuh bercampur, suaranya penuh emosi romantis yang menyayat. Rini, aku juga, ia janji pesona, tapi ikat jin cabul yang haus darah kita. Aku sayang Sari, dia yang selamatkan aku. Kita harus hadapi dia untuk penebusan kita semua. Mereka masuk ke gubuk, Mbah Joko duduk bersila di altar penuh jimat tulang. Matanya sipit tapi menyala seperti bara neraka. Kembali lagi, nak, susukmu sudah lepas, tapi jinnya haus. Sapa Mbah Joko, suaranya serak seperti gesekan batu makam, tapi ada nada romantis gelap yang menegangkan, seperti kekasih yang mengkhianati. Istrinya, Mbok Siti, duduk kosong di samping, saksi bisu pencabulannya. Sari maju, suaranya tegas tapi bergetar penuh cinta. Mbah, kau dukun hitam. Susuk itu bukan ritual suci. Kau ikat jin cabul untuk puaskan nafsumu sendiri. Rini, Sinta, korbanmu.
Lepaskan mereka atau cintaku pada Sinta akan jadi api yang bakar kau. Mbah Joko tertawa pelan, suaranya menggema seperti angin ribut di gua kubur. Cinta? Ah, nak, nafsu itulah cinta sejati. Ritualku, hisapan itu, bagian dari ikatan jin. Lihat jinku bangkit. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, lilin padam, dan jin Mbah Joko bangkit. Roh cabul yang haus, manifestasi sebagai bayang hitam dengan tangan lembab yang menyentuh semua orang. Klimaks pecah, jin memaksa, persetubuhan, masal gaib, tubuh Sinta, Sari, Rini, bahkan Embok Sum dan Joko kecil, bergetar seperti dipeluk kekasih tak terlihat. Sensasi nafsu menyergap, panas yang membara di perut bawah, seperti ciuman dingin yang tak berhenti, campur teror yang membuat mereka menjerit. Sar, ia sentuh aku lagi, seperti cinta yang membunuh. Jerit Sinta, suaranya penuh rindu tegang yang membuat bulu kuduk berdiri, tangannya meraih Sari dalam pelukan romantis yang putus asa. Aku sayang kau, jangan biarkan jin ambil kita. Sari berjuang, suaranya mencekam. Jin pendendam, lepaskan. Cintaku pada Sinta lebih kuat dari nafsumu. Rini menangis. Mbah, kenapa? Aku percaya kau seperti cinta pertama yang hianati aku. Mbah Joko tertawa maniak. Rasakan persetubuhan abadi. Nafsu ini cintaku. Tapi Sari bacakan mantra Jawa kuno, sumur gaib bereaksi dari jauh, portal terbuka dan hisap jin kembali. Mbah Joko ambruk, wajahnya pucat, cinta, nafsu sama saja. Gubuk terasa dingin, tapi pengkhianatan Mbah Joko telah membuka luka yang tak pernah sembuh, dan malam Probolinggo semakin mencekam dengan bisikan jin yang tersisa. Sumur kedua berdiri sunyi di puncak lereng Argopuro. Airnya bening seperti air mata yang tak pernah tercemar, mencerminkan bintang-bintang malam seperti portal ke alam baka yang tenang tapi penuh rahasia. Sumur ini warisan paling sakral dari leluhur Jawa, digali saat malam bulan mati, di mana airnya membersihkan bukan hanya tubuh tapi jiwa, menarik sisa-sisa kutukan seperti akar busuk dari tanah suci. Tapi penebusan di sini tak pernah mudah. Ia tuntut tobat sepenuh hati, di mana darah dan air mata menjadi kunci, dan kegagalan berarti bayang mistis yang abadi. Sinta berlutut di tepi sumur, tubuhnya gemetar seperti daun di angin ribut, darah dari pencabutan susuk sebelumnya masih menetes pelan. Sari berdiri di sampingnya, tangannya memegang erat lengan Sinta, tatapan mereka bertemu dalam keheningan yang mencekam, seperti kekasih yang berpisah di ambang kematian. Sinta, ini akhirnya, bisik Sari, suaranya rendah tapi penuh getar emosional yang mendalam, napasnya hangat di telinga Sinta. Sumur bening ini akan cabut susuk terakhirmu, bebaskan roh-roh yang terikat. Tapi tobatmu harus tulus dari hati yang pecah, bukan kata-kata kosong. Ingat, mistis Jawa mengajarkan, nafsu seperti air keruh yang mengikat jin, tapi tobat seperti air bening ini, membersihkan, tapi menyakitkan. Kau siap? Sinta menangis, air matanya jatuh ke air sumur, membuat riak kecil seperti bisikan roh yang bangun. Sar, aku siap. Dulu, aku pikir susuk ini jalan pintas untuk hidup, tapi ia ikat aku pada kegelapan. Nafsu itu, seperti api yang membakar diriku sendiri, meninggalkan abu kutukan. Aku tobat sepenuh hati, untukmu, untuk keluargaku, untuk roh anakku yang hilang. Tolong pegang aku, Sar. Rasanya seperti jiwaku robek, tapi pencerahan ini maknanya dalam. Kita tak pernah benar-benar bebas dari mistis, tapi tobat buka pintu cahaya di kegelapan abadi. Ritual dimulai. Sari membacakan mantra Jawa kuno, suaranya menggema seperti guntur pelan. Ya Allah, air bening, cabutlah ikatan jin, bebaskan jiwa ini dari nafsu yang membutakan. Jarum ritual menusuk kemaluan Sinta, tempat susuk terakhir bersarang, dan darah menyembur deras, merah pekat seperti darah leluhur yang tertumpah. Sinta menjerit, suaranya mencekam seperti jeritan roh yang terperangkap. Ah, sakit! Seperti rahimku robek lagi jin itu, ia perlawan. Sar, tolong, ia bisik. Bilang nafsu adalah cinta abadi, tapi aku tahu sekarang, itu ilusi. Pencerahan ini mistis Jawa ajarkan. Kutukan lahir dari hati pelit dan nafsu tak terkendali. Aku lepas untuk hidup baru. Air sumur bereaksi, bergejolak bening tapi ganas. Hisap darah Sinta seperti mulut gaib yang haus. Roh-roh yang terikat, jin hodam, roh anak gugur, bayang santet, muncul samar di permukaan air. Wajah mereka pucat tapi damai, lenyap satu persatu seperti asap yang hilang di angin. Bebas, akhirnya bebas, bisik roh anak, suaranya lembut tapi penuh makna.
seperti pelajaran abadi. Mama, tobatmu bebaskan aku. Tapi ingat, mistis tak pernah usai. Ia intai di bayang hati yang rapuh. Tapi penebusan tak lengkap tanpa sedekah tulus. Pengemis buntung muncul lagi dari kegelapan. Tubuhnya merayap pelan, matanya menyala merah. "Teh, sedekah tulus dari hati," bisiknya. Suaranya serak mencekam seperti angin dari kubur terbuka. Sinta, dengan tangan gemetar, mengeluarkan uang dari dompetnya sendiri. Bukan koin paksaan, tapi dari hati yang pecah. "Ambil ini untukmu, arwah pendendam. Aku paham sekarang, pelit hati lahirkan kutukan abadi. Sedekah ini, maknanya dalam, bebaskan kita berdua dari kegelapan." Pengemis menyentuh uang itu, tubuhnya lenyap seperti bayang yang hilang, meninggalkan angin dingin yang membuat bulu kuduk berdiri, tanda penebusan tulus. Jauh di desanya, Mbah Joko merasakan santet balik. Tubuhnya bergetar hebat, jin cabul yang ia ikat berbalik menyerang, hisap nafsunya sendiri dalam mimpi erotis yang berubah jadi neraka. "Tidak jinku, kenapa kau hianati aku?" jerit Mbah Joko, suaranya mencekam seperti raungan dukun yang jatuh, darah menyembur dari mulutnya seperti sungai kutukan. Ia mati tragis, tubuhnya mengering seperti mayat kuno, azab balik dari nafsu yang ia tanam, pencerahan gelap, mistis Jawa tak ampuni pengkhianat, santet balik seperti cermin yang pecah, pantulkan dosa ke pelakunya. Sinta bangkit pelan, hidup barunya dimulai, pekerjaan sederhana, hati yang tenang, tapi bayang mistis tetap mengintai. Bisik angin di malam hening, mimpi samar jin yang tersenyum, misteri sakral Jawa yang tak pernah usai. "Sar, aku bebas," tapi rasanya seperti kegelapan masih bisik. Gumam Sinta, suaranya penuh makna mendalam, pelukannya pada Sari romantis tapi tegang. "Cinta kita akan jaga aku, kan?" Sari mengangguk, tapi matanya penuh firasat. "Ya, Sinta, tapi mistis seperti air sumur ini, bening, tapi dalamnya tak terukur." Malam Argopuro berakhir ambigu, meninggalkan pembaca dengan bulu kuduk berdiri. Pertanyaan abadi, apakah tobat benar-benar bebaskan, atau hanya tunda bayang yang mengintai selamanya?